Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman ingin menjelaskan materi dalam bahasa Indonesia, yaitu karya tulis ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Wulandari dari kelas 01 SMJK 011. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dihasilkan dari hasil riset atau pengamatan. Penulisan karya ilmiah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Kaidah tersebut akan dipelajari pada pertemuan ini. 1. Kutipan. Kutipan merupakan salinan pendapat dari seorang ahli dalam bentuk kalimat ataupun paragraf. Salinan pendapat tersebut bisa diambil dari buku, jurnal ilmiah, maupun artikel di media massa. Kutipan berfungsi untuk menguatkan atau menegaskan pendapat penulis sebagai bukti keilmiahan tulisan, sekaligus kejujuran penulis dalam menggunakan sumber penulisan. Penulisan karya ilmiah dianjurkan melakukan kutipan sebagai bukti keilmiahan karya tulis. Teknik pengutipan karya ilmiah dibagi menjadi dua jenis, yaitu teknik kutipan secara langsung dan pengutipan tidak secara langsung. A. Kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang sama seperti dengan sumber asli yang dikutipnya. Proses pengutipan tidak melakukan pengubahan seperti menambah ataupun mengurangi pernyataan narasumber. Pengutipan secara langsung ini dapat dilakukan dengan dua teknik, yakni 1. Pengutipan langsung yang kurang dari 5 baris. Pengutipan yang kurang dari 5 baris ditulis menyatu dengan paragraf. Penulisan ukuran huruf, jenis huruf, dan jarak penulisan mengikuti paragraf yang diikutinya. Akhir kutipan diberikan tanda data pustaka ataupun catatan kaki. 2. Pengutipan langsung yang lebih dari 5 baris. Pengutipan secara langsung yang lebih dari 5 baris ditulis dengan paragraf sendiri. Jarak penulisan dibuat 1 spasi. Batas tepi kanan dan kiri di kutipan dibuat masuk ke dalam sebanyak 5 spasi. Ukuran huruf dan jenis huruf mengikuti pedoman penulisannya. Akhir kutipan ditandai dengan data pustaka ataupun catatan kaki. B. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yaitu menyadur dari sumber asli dengan menuliskannya sendiri, menggunakan pemahaman sendiri. Penulisannya diintegrasikan ke dalam teks tanpa mengubah ide penulis yang dikutipnya. Kutipan tidak langsung juga disertai catatan kaki atau data pustaka. Pencatuman data pustaka bisa diletakkan di awal ataupun di akhir kutipan. Cara membuat kutipan tidak langsung bisa melalui dua cara. Cara pertama, pengutipan dengan cara meringkas dari sumber asli. Kedua, pengutipan dengan cara membuat ikhtisar. Pengutipan dengan cara membuat meringkas yaitu memangkas sumber asli dengan tujuan untuk mengembangkan ekspresi penulisan. Selain itu, pengutipan dengan cara ini lebih menghemat kata dan juga memudahkan pemahaman penulis terhadap materi dari sumber kutipan. Cara ini dapat ditempuh dengan membaca secara cermat sumber rujukan. Kemudian, informasi diringkas dan diproduksi sendiri, berdasarkan pemahaman sendiri. Setelah itu, menyusun ringkasan dengan mempertahankan keaslian naskah. Hal itu dilakukan agar kutipan tidak mengubah substansi naskah yang dikutipnya. Pengutipan dengan cara membuat ikhtisar, yaitu menyajikan informasi dari sumber kutipan dengan meringkas menggunakan pemahaman sendiri. Naskah yang dikutip dari sumber disajikan dalam bentuk ringkas dan tidak menyajikannya dalam yang utuh. Pengutipan langsung pada inti bahasan yang terkait dengan masalah yang hendak diselesaikan. Karena tidak menyajikan secara utuh, ikhtisar membutuhkan ilustrasi untuk menjelaskan persoalan secara utuh. 2. Data pustaka. Data pustaka yaitu informasi sumber kutipan yang diletakkan bersama kutipan. Penulisan data pustaka bertujuan untuk menandai naskah kutipan. Selain itu, juga berfungsi untuk memudahkan pembaca mengetahui sumber asli kutipan. Halo, perkenalkan nama saya Nur Ramadaya dengan NIM 231010 502276. Materi selanjutnya yaitu daftar pustaka.
Daftar pustaka yaitu sumber rujukan dalam penulisan. Daftar pustaka diletakkan pada akhir karangan. Daftar pustaka biasa disebut dengan bibliografi. Berikut aturan penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu dari sumber buku. Syarat penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku dapat dilakukan dengan penulisan daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad nama depan, nama belakang pengarang tanpa menggunakan nomor urut. Yang kedua itu, jika satu nama pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dengan diikuti koma. Yang ketiga itu penulisan nama pengarang tanpa diikuti gelar akademik, dan yang terakhir itu ada judul buku dicetak miring. Contohnya seperti ini. Nah, lanjut itu ada sumber karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari karya ilmiah dapat mengikuti pola berikut. Yang pertama itu jika satu nama pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dengan diikuti koma. Yang kedua itu ada tahun. Tahun penerbitan karya ilmiah ditulis menggunakan angka dan diapit tanda kurung. Yang ketiga itu ada judul karya ilmiah ditulis menggunakan huruf kapital dan tidak dicetak miring. Yang kelima itu ada volume dan nomor terbit dicetak miring, volume diapit tanda kurung. Dan yang terakhir itu ada nomor halaman jurnal diikuti titik. Contohnya seperti ini. Nah, yang ketiga itu ada sumber media massa. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari media massa dapat mengikuti pola berikut. Yang pertama itu jika satu nama pengarang terdiri dari nama depan dan nama belakang, maka nama belakang diletakkan mendahului nama depan dan diikuti koma. Yang kedua itu jika judul artikel yang ditulis menggunakan huruf kapital hanya awal kata saja. Penulisan judul tidak dicetak miring diikuti tanda koma. Yang ketiga itu ada nama media massa dicetak miring diikuti tanggal terbit. Contohnya penulisan daftar pustaka yang bersumber dari media massa. Ini contohnya. Berikutnya itu ada dari sumber internet. Penulisan sumber dari internet dapat dilakukan dengan menyalin tautan halaman dan waktu pengaksesan laman tersebut. Contohnya seperti ini. Materi selanjutnya yaitu catatan kaki. Catatan kaki yaitu keterangan tambahan pada kutipan atau informasi penting dalam karya tulis yang ditempatkan pada bagian bawah halaman karya tulis yang bersangkutan. Catatan kaki yang sering juga disebut dengan footnote ini juga dapat berupa rujukan bahan penulisan yang dijadikan sumber kutipan dan dapat pula berupa keterangan tambahan. Cara membuat catatan kaki pada Microsoft Word dapat dilakukan dengan cara mengklik reference, kemudian insert footnote. Penulisan catatan kaki yang berupa rujukan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama itu ada nama narasumber ditulis secara urut. Contohnya Beni Hodorohut. Yang kedua itu ada nama narasumber boleh ditulis lengkap dengan gelar akademiknya. Contohnya Prof. Dr. Beni Hodorohut. Yang ketiga itu ada judul sumber kutipan dicetak miring tanpa diikuti koma. Yang keempat itu ada nama penerbit dan angka tahun diapit tanda kurung dan diikuti koma. Dan yang terakhir itu ada nomor halaman dapat disingkat HLM atau H saja. Angka nomor halaman diakhiri dengan titik. Contoh penulisan catatan kaki. Prof. Dr. Manggaling Cipta, peran ilmu gaib dalam peningkatan ekonomi kreatif, buka kurung Jakarta, _2, Wakanda Press, 2010, tutup kurung, HLM 15-27. Yang kedua itu contohnya ada Abdul Manaf, gejolak jiwa kuala muda, buka kurung Jakarta, _2, Wartanusa, tutup kurung, H.45. Itu contohnya. Dalam catatan kaki itu ada IBIT, OPCIT, dan LOGCIT. Yang pertama itu ada IBIT. IBIT singkatan, akronim, dan ibidium yang berarti tempat yang sama di atasnya. Contohnya itu Dernya Tanuinayatus, sejarah kondangan dalam sejarah silaturahmi Nusantara, buka kurung Jakarta, _2, abadi pustaka, 2010, tutup kurung, HLM 15-27, titik. Yang kedua itu ada OPCIT. OPCIT yaitu dari opera citato yang berarti dalam karya yang telah disebutkan merujuk buku sumber yang telah disebutkan dan diselingi sumber lain. Contohnya Prof. Dr. Hasan Basari MA, peninggalan Portugis dalam budaya Betawi,
Nah, contohnya tuh seperti buka kurung Jakarta, titik 2 komunitas baca, 2010, tutup kurung, HLM 15-27, titik. Lanjut itu ada Lokcit. Lokcit merupakan akronim dari Loko Citato yang berarti di tempat yang disebutkan merujuk sumber data pustaka yang sama yang telah diselingi sumber lain. Contohnya, Prof. Dr. Basari MA, peninggalan Portugis dalam budaya Betawi, buka kurung Jakarta titik 2 komunitas baca, 2010, HLM 15-27. Effendi Badrodin, sejarahnya sejarah, buka kurung Jakarta titik 2 Talang Jaya, tutup kurung, H.45. Bawahnya itu Basari, Lokcit. 6. Konvensi naskah. Konvensi naskah yaitu aturan penyusunan naskah. Aturan itu dibuat oleh penerbit untuk ditaati oleh penulis naskah. Konvensi naskah biasanya mengatur ukuran kertas, jenis kertas, batas tepi penulisan naskah, jenis tulisan, ukuran huruf, dan sistematika penulisan. A. Ukuran kertas. Ukuran kertas yang digunakan tergantung kebijakan penyelenggara. Ukuran kertas umumnya menggunakan kertas jenis HVS berukuran A4, F4, atau kuarto. Berat kertas 80 mg per lembarnya. B. Batas tepi. Batas tepi biasanya disebut dengan margin. Biasanya, batas tepi penulisan bila menggunakan kertas ukuran A4 dan F4 yaitu tepi atas 4 cm, tepi kanan 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi bawah 3 cm. Sedangkan untuk kertas kuarto umumnya batas setiap tepi yaitu 3 cm. C. Jenis tulisan. Jenis tulisan atau tipe huruf yang digunakan tergantung dari kebijakan penyelenggara tipe. Huruf yang umumnya digunakan yaitu Times New Roman, Arial, dan Calibri. Ketentuan ukuran hurufnya pun berbeda satu sama lain. Untuk tipe Times New Roman misalnya berukuran 12 pt sampai 14 pt, sedangkan untuk tipe huruf Arial dan Calibri biasanya 10 pt sampai 12 pt. D. Penomoran. Penomoran dalam karya ilmiah terbagi menjadi dua jenis. Pertama, penomoran menggunakan angka Romawi. Penomoran menggunakan angka Romawi biasanya dipakai untuk halaman bagian prapendahuluan. Penomoran jenis ini dilakukan di bagian bawah tengah halaman. Kedua, penomoran menggunakan angka Arab. Penomoran menggunakan angka Arab dipakai untuk halaman isi. Penomoran halaman ini dibagi menjadi dua. Apabila halaman tersebut berisi bab utama, maka penomoran diletakkan di bagian bawah sampai tengah halaman. Apabila halaman tersebut tidak berisi bab utama, maka penomoran diletakkan di bagian kanan atas. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan merupakan pengurutan penulisan karya ilmiah. Sistematika secara umum dibagi menjadi 4, yaitu bagian pendahuluan, bagian inti, bagian penutup, dan bagian pendukung. 7. Makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah sederhana yang membahas masalah berdasarkan logika, pustaka, dan fakta untuk disajikan dalam diskusi dan forum ilmiah lainnya. Makalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu makalah biasa dan makalah posisi. Makalah biasa yaitu makalah yang dibuat untuk menunjukkan pemahamannya terhadap permasalahan yang dibahas. Penulis makalah menjelaskan berbagai teori yang ada tanpa memihak salah satu teori. Penulis memberikan tanggapan berupa kritik dan saran terhadap aliran atau teori tetapi tidak memihak salah satu teori. Makalah posisi yaitu makalah yang menuntut penulisan untuk memahami salah satu aliran atau teori tertentu. Penulisan diminta untuk memilih salah satu aliran atau teori untuk dikritisi. Penulis boleh membantah atau mendukung aliran atau teori tersebut. Penyusunan makalah dimulai dari sampul, halaman prapendahuluan, dan halaman isi. Pembuatan sampul hendaknya disamakan dengan konvensi penulisan naskah milik lembaga atau universitas. Hal ini untuk menciptakan keseragaman produk karya tulis ilmiah di lembaga tersebut. Selain itu juga untuk melatih mahasiswa agar terbiasa membuat karya tulis ilmiah yang sesuai dengan konvensi naskah milik lembaga. Terima kasih.
Nama Muhammad Rafi Zaidan, NIM 231010502293. Langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Tahap penulisan. Tahap ini merupakan tahap awal yang harus dilalui oleh seorang penulis. Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan sebelum memulai penulisan karya ilmiah. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang penulis sebelum memulai menulis? Pertama, penulis harus menentukan tema, topik, dan judul karya ilmiah. Langkah berikutnya yaitu menyederhanakan tema menjadi yang lebih sempit lagi. Contohnya, perekonomian kecil dan menengah. Perekonomian kecil dan menengah tersebut merupakan pokok bahasan atau topik yang akan diidentifikasi masalahnya. Pengidentifikasian masalah dilakukan dengan menjabarkan masalah yang mungkin timbul dalam perekonomian kecil dan menengah. Langkah berikutnya yaitu menyederhanakan tema menjadi yang lebih sempit lagi. Contohnya, perekonomian kecil dan menengah. Perekonomian kecil dan menengah tersebut merupakan pokok bahasan atau topik yang akan diidentifikasi masalahnya. Pengidentifikasian masalah dilakukan dengan menjabarkan masalah yang mungkin timbul dalam perekonomian kecil dan menengah. Kedua penulis melakukan perumusan masalah terkait judul yang dipermasalahkan. Masalah merupakan segala hal yang dipermasalahkan. Apabila dipermasalahkan, maka tidak akan timbul masalah. Jadi, perumusan masalah yaitu merinci permasalahan yang timbul akibat pengembangan judul penelitian. Rumusan masalah tersebut yang akan dibahas dalam proses penelitian untuk ditemukan solusinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.